Halo semuanya, welcome back to my video. Nah, jadi aku hari ini mau share lagi aktivitas aku seperti biasa. Tapi hari ini kayaknya lebih seru deh, karena hari ini kita ada kegiatan outbound gitu sama anak-anak kindergarten. Nah, jadinya setelah tadi kita zoom apel pagi dan juga sarapan sebentar, ini anak-anaknya udah dateng. FYI, selama aku magang tuh sebenarnya udah ada 2 kali sekolah datang untuk kegiatan outbound gini. Yang pertama itu dari TK Yayasan Pertamina gitu di Palembang. Yang kedua ini adalah anak-anak dari sekolah Windsor Montessori School. Cuman sayangnya waktu kunjungan yang dari TK Pertamina itu videonya kehapus di HP ku karena belum sempat aku edit, tapi HP ku waktu itu rusak. Jadinya kayak foto-foto dan videonya itu banyak kehapus gitu, termasuk video pas kunjungan dari anak-anak TK waktu itu, guys. Untungnya hari ini kita kedatangan lagi anak-anak sekolah buat kunjungan gitu. Jadinya aku bisa share momen ini ke kalian semua. Kunjungan dari anak-anak sekolah kayak gini biasanya kita sebut dengan wisata edukasi maritim atau widuri. Jadi mereka semacam study tour gitu. Dan karena tempat aku magang ini merupakan sekolah vokasi di bidang kelautan, jadinya mereka nantinya kegiatannya akan mempelajari dunia maritim, guys. Ini anak-anaknya lagi berbaris untuk masuk ke dalam ruangan koleksi miniatur jenis-jenis kapal. Di sini Kak Sulfi yang bertugas untuk menjelaskan kepada anak-anaknya apa aja kapal-kapal yang ada di sini. Misalnya kayak tongkang bawa batu bara, terus juga ada kapal logistik yang bawa peralatan logistik, terus juga dikenalin sama jenis-jenis kapal kayak tugboat, terus kapal feri yang bawa penumpang untuk menyeberang. Pokoknya semua jenis kapal yang ada di ruangan ini kita jelasin. Setelah dari ruangan miniatur kapal, anak-anak kemudian diajak ke ruangan khusus kapal logistik, guys. Di sini anak-anak berkesempatan untuk nyobain jadi operator yang bertugas mengangkat dan menurunkan barang-barang di dermaga. Setiap ruangan yang mereka kunjungi, di akhir sesi mereka juga dikasih kesempatan untuk take video dan foto biar jadi kenang-kenangan. Selanjutnya anak-anak masuk ke dalam ruangan nautika. Nah, kalau di ruangan nautika ini kebanyakan itu mereka nyobain bagaimana rasanya jadi seorang nahkoda atau juga navigator yang menavigasi kapal. Di sini anak-anaknya benar-benar excited semua, guys, termasuk aku sih sebenarnya. Nah, kenapa tuh Kak kita excited? Karena di dalam ruangan ini kita benar-benar kayak di dalam kapal, guys. Kita bisa merasakan terombang-ambing. Terus juga ada layar yang menampilkan kondisi di luar kapal, mulai dari cuaca cerah sampai cuaca ekstrim. Terus anak-anaknya bisa ngerasain megang jangkar. Pokoknya di part ini seru banget ngeliat mereka rebutan, sumpah. Selain bisa ngerasain jadi nahkoda kapal, anak-anaknya juga bisa megang monitor untuk mengatur kecepatan kapal ataupun membaca arah mata angin. Nah, di dalam ruangan ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang biasa digunakan oleh pelaut. Misalnya kayak ada pelampung, terus juga ada topi pelaut. Ya, pokoknya untuk kegiatan anak-anak menurutku ini benar-benar insightful banget dan pastinya bakalan memorable banget buat kenangan mereka di masa yang akan datang. Nah, jadi setelah tadi kita berkegiatan di dalam ruangan, saatnya kita geser keluar ruangan, guys. Di sini anak-anak dikenalkan dengan keadaan emergency, safety, dan juga terakhir ditutup dengan pertunjukan firefighting. Selesai berkegiatan, anak-anaknya kemudian masuk ke ruangan untuk makan siang, dan ternyata mereka tuh bawa bekal masing-masing gitu buat makan siang, karena kata gurunya emang udah biasa mereka sehari-hari bawa bekal dari rumah. Jadinya ini cuman sebagian anak-anak aja yang makan snack box yang kita kasih, sisanya makan bekal mereka masing-masing. Dan yang bikin aku amazed banget sama Windsor Montessori School ini adalah jumlah siswanya 18, sedangkan jumlah gurunya ada 11, guys. Jadi selama mengikuti kegiatan anak-anaknya tuh ke-handle dengan baik. Kegiatan wisata edukasi maritimnya udah selesai dan sekarang kita lagi mau makan pempek sama martabak karena ini tadi dikasih sama guru-guru dari Windsor. Oh iya, untuk guru-guru dan peserta didiknya tadi udah pulang dan kita juga kebetulan udah jam makan siang, jadi ini kita mau makan bareng. Nah, meskipun makanan yang dikasih dari Windsor tadi ada banyak kayak 2 pack besar gitu, tapi Mas Rizky tetap nyuruh kita buat jajan sendiri ke kantin, mau beli apa bebas. Jadinya ini aku beli teoan dikasih telur rebus, terus kita juga
juga beli es karena siang ini tuh panas banget cuacanya, jadi kita butuh minuman. Nah, ini aku udah makan tekwannya. Hari ini aku pesen tekwan pakai telur rebus 1, biasanya aku pesen 2, dan itu juga ada keripik kemarin dibawain Kak Sulfi, jadinya aku campurin aja deh. Setelah makan siang, ini aku sama temenku Nisa disuruh ke ruang akademik untuk ngerjain sertifikat. Sertifikatnya sedikit aja, kayak sekitar untuk 5 kelas gitu, dan kali ini kita ngerjain sertifikat jenis revalidation. Aku sama Nisa karena udah biasa ngerjain ini, kita jadi udah cepet ngerjainnya karena kita udah tahu gimana cara ngerjainnya biar cepet selesai. Jadinya kita di ruangan akademik ini cuma sebentar doang, kayak sekitar 15 menit gitu. Dan ini kita udah selesai, Nisa lagi naruh berkasnya ke lemari. Habis itu kita langsung balik lagi ke ruangan kita, ke habitat asli ya. Sesampainya di ruangan ini aku sama Nisa lagi ngerjain tugas dari pelatihan gitu, tugas Excel. Di sini aku bingung banget, sumpah nggak ngerti-ngerti sampai diajarin sama Nisa tuh aku sampai melongok-longok gitu, beneran nggak ngerti guys, sumpah jujur. Ini tuh akibat kemarin kita join pelatihannya tapi kita nggak stay di depan laptop guys, kita kabur. Akhirnya aku sama Nisa nanya-nanya sama teman-teman kita yang lain, terus kita nonton juga tutorialnya di YouTube ya, pokoknya kita usaha banget biar bisa ngerjain karena kita tuh nggak expect bakalan dikasih tugas di akhir sesi pelatihannya, dan deadline-nya tuh mepet banget, hari ini juga harus dikumpul. Download ya kalau di Iya, sini. download. Download, udah ada spreadsheet, ada berikan saling link. Kemudian pas kami lagi ngerjain tugasnya, kami tuh tiba-tiba dikasih anggur sama Mas Ahmad. Jadinya ini aku sambil ngerjain tugasnya sambil makan buah anggurnya juga. Jujur aku seneng banget karena udah lama gak makan buah anggur. Dan faktanya buah favorit aku itu salah satunya buah anggur guys. Dulu waktu aku masih kecil, ibuku kalau dia pergi belanja pasti beliin aku anggur. Plot twistnya nggak cuman sampai di situ guys, karena nggak lama kemudian Mas Deviro tuh masuk ruangan. Terus dia bilang, Mas Rizky bilang mau beli gado-gado, dan kami semua wajib juga untuk beli karena nggak mungkin Mas Rizky makan sendirian. Jadinya itu Mas Deviro lagi nanyain kita satu-satu mau gado-gado level berapa, terus apa aja deh pokoknya yang mau dibeli. Padahal tadi kita baru aja makan pempek, martabak, es, terus bakwan juga kan. Pokoknya udah banyak yang dimakan, tapi ini kita mau makan jado-jado lagi. Dulu tuh aku heran kenapa Mas Rizky itu tahu semua tempat makanan enak. Ternyata ini jawabannya guys, karena kita sering makan. Makanya Kak Sulpi pernah bilang kalau di unit kita itu ada semboyan yang mengatakan bahwa dilarang kelihatan hidup susah di sini. Canda ya guys. Pokoknya selama hampir 2 minggu terakhir magang ini kami tuh selalu dikasih makanan enak guys sama Mas Rizky. Karena katanya minggu depan kita udah nggak bisa makan bareng lagi. Setelah nanyain Mas Ahmad dan Kak Sulpi, kemudian Mas Depiro menghampiri diriku bertanya aku mau pesen apa. Pedas kan tadi? Aku nggak pedas. Nggak pedas? Iya. Nis? Beda. Nis? Anissa pedes beh. Pedas? Iya. Siapa ngajarin kamu ini? Ngajarin kamu? Direktur. Kamu ini orang nanya bener-bener istighfar gitu. Bener nggak ya? Awas nih kalau nanya dendaman aku. Sumpah, awas. Ayo. Sumpah, dendaman. I love PDM.
Nah ini dia gado-gadonya udah nyampe. Sumpah satu porsi itu isinya banyak banget guys. Aku yakin banget aku nggak akan habis makan ini seporsi sendirian. Makanya itu punya Mas Rizky dan punya aku juga serta yang lain itu dibagi dua porsinya. Setelah kita bagi-bagi porsinya ternyata ada lebih 3 kotak. Jadinya kita bawa satu-satu untuk dibawa pulang ke kosan. Habis itu aku lanjut mengerjakan tugasku yang belum selesai sampai waktunya pulang. Oh iya guys, FYI video ini tuh adalah H-1 aku selesai magang. Alias besok adalah hari terakhir aku masuk magang. Yeay, sedih. Gak mau bye-bye, jujur. Videonya sampai di sini dulu ya. Bye-bye guys.